Selamat malam saya ucapkan kepada para undangan, para hadirin dan juga Pak Kemal dan juga tim dari SWA. Ini suatu privilege dan kebanggaan bagi Smartfriend untuk bisa share pengalaman, sharing. Dari sini saya akan share sedikit dari konteks marketer. Jadi saya menempatkan diri kita sebagai marketer, challenge apa yang kita akan hadapi dan bagaimana word of mouth itu bisa mengkomplement atau memberikan kita satu drive bagaimana kita mengintegrasi seluruh fungsi marketing. Sedikit overview untuk Smartfriend. Smartfriend seperti yang lain adalah challenger di brand telco, dan kita bukan juga sebagai telco provider, tapi kita juga punya handset dengan brand Andromax, di mana persaingan di dunia telco sangat ketat sekali, dan challenger dibanding market leader itu kurang lebih share kita kurang lebih 4% berhadapan dengan giants di industri ini. Oleh karena itu kita dari tim marketing berpikir keras bagaimana dengan resources yang ada Smartfriend tetap dikenal oleh masyarakat. Next slide. Saya mulai dari satu kalimat dari Rupert Murdoch. Dia bilang bahwa the world is changing very fast. Ini adalah era di mana the big will not be the small anymore, will be the fast beating the slow. Kita masuk ke satu era di mana market leader berpikir mereka perkasa, tapi kita tahu bahwa ini ada era di mana the fast beat the slow, yang cepat mengalahkan yang lambat. Next slide. Dan saya lihat konsumen berubah dengan cepat. Kalau saya bayangkan 10 tahun yang lalu saat saya menjadi marketer dengan sekarang, perubahannya jauh luar biasa. Yang pertama kita tahu bahwa kedepannya internet akan menjadi TV. Itu membuat kita berpikir bagi kita yang mengandalkan ATL, about the line TVC spending, bahwa suatu saat nanti internet ini akan menjadi TV. Mungkin akan terjadi, saya nggak tahu 5 tahun, 10 tahun, tapi akan mengarah ke sana. Kedua, kita melihat ada fenomena smartphone explosion. Sekarang orang rame-rame menggunakan smartphone. Dan kita tahu kapabilitas dari smartphone itu bisa mengubah segalanya. Dan smartphone adalah satu-satunya gadget yang dibawa pada saat bangun tidur dan pada saat dia mau tidur lagi. Smartphone selalu ada dimanapun konsumen kita berada. Dan kita percaya era multiple screen, dan kita percaya bahwa smartphone akan menjadi salah satu tools yang sangat penting bagi kita sebagai marketers. Dan ketiga, Indonesia kita tahu more social sharing. Hal ini bagus karena apabila konsumen mempunyai experience yang bagus, mereka akan sharing. Tetapi juga dalam hal crisis management, kalau ada bad experience, mereka juga akan sharing. Dan kali ini sharingnya kalau ke Facebook, mereka akan ngomong ke, saya nggak tahu, ribuan temannya. Jadi kalau dulu orang bilang kalau pengalaman baik mungkin ke 3 orang, kalau pengalaman buruk dia akan cerita ke 10. Era sekarang mungkin satu pengalaman buruk akan tersebar ke 3.000 dan terus menyebar dalam hitungan detik. Keempat, ada satu yang penting lagi adalah peranan dari online research dan online purchase. Kita tahu bahwa konsumen ke depannya sebelum dia memilih sesuatu produk atau service, mereka akan melakukan yang namanya online research dan online survey. Dan kelima adalah advokasi dan trust sekarang sudah beralih ke online. Tadi kalau Pak Sumari bicara mengenai tatap muka ya, kalau kita lihat di industri kita, mereka juga tidak mengandalkan tatap muka, tapi mereka akan melihat review. Artinya apa? Trust dan advokasi sekarang juga bisa berpindah ke online, selama sumber-sumbernya bisa dipercaya. Dan terakhir adalah yang saya bilang data explosion, di mana konsumsi data di industri kita melonjak 5 kali lipat dibanding sebelumnya. Artinya apa? Konsumen kita akan mengkonsumsi lebih banyak konten. Dari inilah 6 hal yang saya coba rangkumkan yang kita akan hadapi, perubahan yang akan kita hadapi ke depan sebagai marketer, dan bagaimana kita bisa menyingkapinya. Next slide. Salah satu kunci kenapa Smartfriend bisa dengan resources yang terbatas kita bisa menjadi pembicaraan adalah pertama dimulai dari yang saya bilang consumer. Everything start with consumer. Kita melihat tadi perubahan dari landscape konsumen, bagaimana behavior mereka. Di sini ada riset dari TNS yang
menceritakan bagaimana sebelum seseorang memutuskan untuk membeli satu handset atau gadget ataupun provider, key touch point-nya adalah sebagai berikut. Di sini kita dituntut untuk marketer untuk bukan saja memanage yang namanya paid media, itu ada di atas, 2 bar yang warna kuning. Dulu pada saat saya jadi marketer pertama kali, lebih banyak effort kita spending untuk bagaimana media plan, bagaimana allocate money dan segala macam, TV dan segala macam, tapi itu hanya salah satu bagian dari touch point. Yang saya bilang di sini adalah sekarang ini adalah era di mana kita harus tahu pertama kali mereka aware, sampai mereka pakai, sampai mereka terakhir experience dan sharing. Dan kalau kita lihat itu, touch point kita bukan saja paid media, tetapi ada yang namanya own media. Own media itu seperti website, ya, seperti gallery kalau kita punya telco misalnya. Dan juga yang namanya earned media. Earned media ada salah satunya adalah word of mouth di sini. Mungkin nggak bisa kebaca, tapi di bagian ketiga 96% ada word of mouth. Di sini kita dituntut, tadi saya bilang resources kami terbatas, saya dituntut untuk investasi ke touch point yang benar-benar make a difference, benar-benar mempengaruhi keputusan untuk membeli. Dan di sini kita saksikan bahwa ternyata satu, peranan TV itu masih penting, 96%. Kemudian ada yang namanya di own media, itu ada yang namanya SPG, sales assistant. Jadi orang kalau mau beli handphone atau mau beli provider, dia akan tanya ke yang jual mana yang direkomendasi, itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah word of mouth, itu 96%. Jadi 3 hal ini setelah kita pelajari, yang paling penting inilah kita invest. Jadi tidak bisa, menurut saya word of mouth adalah bagian integratif dari satu marketing campaign, dan kita dituntut sebagai marketer untuk manage the whole experience. Jadi seringkali kita bicara bahwa marketing saya cuma mikirin iklan, komunikasi, selesai. Tetapi konsumen menuntut beda. Dia akan cerita kalau tiba-tiba pas dia beli, experience-nya jelek. Ketika ada satu, misalnya dia beli satu produk, handset, gadget rusak, ketika dia datang ke galeri, penanganannya tidak baik, itu akan jadi negatif word of mouth. Jadi challenge kita adalah bagaimana marketing zaman sekarang ini memanage key touch point, semua key touch point, sehingga memastikan ada experience positif di setiap key touch points yang ujung-ujungnya akan membuahkan sharing, yang ujung-ujungnya akan membuahkan yang namanya positif word of mouth. Next slide. Tadi dibilang kenapa uang penting, saya simple aja. Di sini ada riset bilang bahwa what other people write about products or brand can be trusted more than what companies say about their product. Artinya apa? Orang-orang bilang apa yang teman saya omongin itu lebih dipercaya daripada apa yang brand itu mau omongin. Jadi bayangkan iklan kita yang berapa JRP, berapa miliaran itu, ternyata kredibilitinya lebih rendah dibanding apa yang temannya omongin. Ini satu fundamental perbedaan. Dan itu yang warna biru itu males, females, dan teens. Jadi mau apa gendernya semua sama. Next slide. Ini ada riset lagi dari Nielsen. Ternyata WOM dan sosial media itu mempengaruhi device selection ketika mereka membeli. Mereka benar-benar memperhatikan yang namanya apa kata orang dan sosial media. Nah, di sini kita dituntut untuk jeli bagaimana orang bisa memposting sesuatu yang positif di sosial media, ataupun influencer bagaimana mereka bisa memutarkan sesuatu yang positif juga di sosial media. Next. Nah, inilah kunci di mana seorang marketer harus jeli. Di sini kita ada riset dari McCann. Key principles-nya adalah fokus apa yang benar-benar penting buat konsumen. Kalau dilihat di yang kiri ini ada shortcut dan emotional range. Di survei ini dia bertanya kepada konsumen, bagaimana hubungan antara konsumen dengan advertisers? Itu dia bilang, artinya saya nggak mau dengar. Advertiser mau apa, saya nggak mau dengar. Terus yang kedua ditanya emoticons-nya, bagaimana hubungan konsumen dengan network? Network itu network provider seperti kita dan beberapa teman-teman lainnya. Itu dia bilang data. Tapi ada satu hal yang menarik, dia bilang bagaimana hubungan dia dengan device atau gadget. Itu love. Love artinya konsumen senang ngomongin gadget.
Dan memang ada riset yang membuktikan bahwa gadget itu lebih high search, high warm ketimbang network provider. Artinya apa? Konsumen lebih ketika ngomong gadget dia semangat, wah ini saya baru beli gadget baru, bagus ini gini-gini. Tapi sangat jarang orang yang bilang, wah network provider saya bagus, saya senang banget, saya nggak mau pindah. Yang ada juga komplain. Nah dari situ kita mesti jeli bahwa oh ternyata kalau saya mau mulai conversation dengan konsumen, saya harus mulai dari topik atau poin-poin yang dia interest untuk berbicara. Share interest, share value. Kita harus mulai dari situ. Itu yang kita bangun. Jadi cara masuk kita Smartfren adalah lewat device-device kita. Bagaimana kita build conversation. Dan seringkali kalau dilihat chart yang sebelah kiri, ini perbedaan pandangan bagaimana kita sebagai marketer memandang konsumen dan bagaimana konsumen memandang kita. Gambar di situ bicara kita selalu memandang konsumen sebagai equal partner. Oh saya sama konsumen sama-sama equal partner. Tapi ketika ditanya konsumen, kamu sama network provider, pandangan kamu seperti apa? Ternyata dia beranggapan bahwa network provider itu waitress. Saya mau pesan apa dia harus kasih saya. Apa yang saya butuh dia harus kasih. Bukan on equal basis. Jadi ada selalu perbedaan pandangan bagaimana kita melihat dan konsumen melihat. Kuncinya adalah bagaimana kita fokus on what matter most to our consumer. Jadi kalau konsumen kita tadi suka ngomongin gadget, kita ngomongin gadget. Semua media kita, sosial media kita, event, segala macam kita mulai dari situ. Ataupun bisa mulai dari yang namanya passion points. Seringkali saya melihat sosial media digunakan sebagai alat untuk jualan. Itu adalah sesuatu yang saya pernah mulai begitu, baru posting sekali, negatifnya ada 100 kali. Kita nggak membangun yang namanya platformnya. Mereka sama-sama tertarik untuk berbicara dengan kita. Next slide. Jadi diri sendiri dengan gadget keren Smartfren. Ini adalah salah satu contoh yang kita bilang tadi. Ketika kita ngomong device, saya punya pilihan untuk ngomongin harga, kita punya pilihan untuk ngomongin spek ataupun keunggulan teknologi. Tetapi di komunikasi kita fokus sebenarnya kenapa sih orang pengen beli gadget? Simple. Riset kita bilang orang pengen kelihatan keren. Itu ada yang narsis foto di depan seperti itu. Mereka ketawa ketika lihat ini dan secara organik iklan ini menjadi pembicaraan. Gitu. Fungsi advertising juga harus berubah. Di mana orang sekarang lebih ingin di-entertain. Mereka lebih ingin di-engage. Mereka nggak suka lagi era interruption, di mana kita push satu message ke konsumen lewat iklan, lewat print, segala macam. Mereka mau lebih di-involve. Mereka ingin create conversation. Nah, ada salah satu hal yang kita lakukan di sini, itu event di mana kita membagikan 100 handphone secara gratis. Ini kita lakukan waktu launching produk. Event ini lucunya adalah kita menggunakan sosial media sebagai salah satu syarat untuk mereka berpartisipasi. Untuk pemenangan produk ini kita juga menggunakan sosial media untuk mencari pemenang. Tujuannya sesimpel itu. Kurang lebih ada 1.000 orang yang hadir. Dan event ini tercatat waktu itu kita lakukan menjadi worldwide trending topic. Ya, jadi menjadi pembicaraan bukan cuma di Indonesia tapi juga masuk worldwide. Hari itu sedang mengumumkan Happy Mother's Day. Yang hebat di sini bukan menjadi pembicaraan, tetapi saya waktu ini mentes ternyata saya bisa launching produk lewat sosial media tanpa iklan di mana-mana.
Jadi saya khusus create event ini untuk launching satu produk, dan lewat produk launching event ini hanya satu tempat di Jakarta saja, tiba-tiba produk kita bisa dikenal sampai seluruh Indonesia. Sehingga saya tidak harus menginvest terlalu banyak di About the Line. Jadi ternyata saya bilang kalau ditanya apakah Bonamo bisa? Bisa. Hanya saja bagaimana cara kita mengengage, dan event ini bukan cuma sekedar kita bagi-bagi handphone, tapi ada satu positive experience, di mana di event itu kita mengundang konsumen untuk experience. Jadi kuncinya adalah experience. Kalau ada positive experience, tentunya mereka akan sharing. Kalau mereka akan sharing, kita kasih insentif lagi untuk mereka sharing. Maka bisa terjadi seperti ini. Ya, next. Dan salah satu kunci yang kita belajar adalah digital channel, social media atau apapun. Kita gunakan untuk build trust dan relationship. Jadi menurut saya ada tahapan di mana pada saat kita create itu, kita tidak boleh langsung to the point jual. Sama seperti kita misalnya di telepon ada telemarketers nawarin kartu kredit segala macam, kita juga nggak tahu orangnya siapa, dia itu gimana, benar atau enggak, kita pasti tutup. Tapi sosial media atau digital kita pakai untuk build trust, dalam arti di sosial media, di Smartfriend kita membagikan informasi bagaimana mengenai gadget, aplikasi terbaru, tren yang terbaru, dan kita build trust dan kita build relationship dengan mereka. Sehingga setelah kedua ini ter-establish, mereka akan tanya ke kita, bagaimana dengan produk baru ini? Itulah saat kita untuk masuk selling. Jadi seperti hubungan one-to-one kita pada umumnya, kita mulai build trust relationship, udah kenal baru nawarin produk. Gitu. Itulah bagaimana kita build semua digital asset, dan kedepannya konten akan penting, branded content, dan bagaimana konten-konten kita bisa diakses di mobile dan juga di sosial. Next. I think itulah presentasi saya, semoga sharing ini berguna. Selamat malam, terima kasih.